Om Swastiastu. Siang Bapak dosen, perkenalkan saya Nika Denova Citra Lestari, NIM 25530110009, jurusan Kimia, Prodi Kimia Terapan, dari Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai LKM 5, yaitu meneladani nilai kemanusiaan dan ketenangan diri dari dua tayangan inspiratif. Di sini diberikan dua video. Kita akan analisis masing-masing video tersebut. Pertama, kita akan mulai dulu dari pendahuluan. Dalam kehidupan modern yang sibuk, manusia sering terjebak dalam rutinitas dan melupakan hal-hal mendasar, kepedulian terhadap sesama dan ketenangan dalam diri. Kedua nilai ini sebenarnya sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Nah, dua tayangan yang akan dibahas kali ini memberikan inspirasi dari dua sisi berbeda, yakni yang pertama, si bocah tapi berhati malaikat dari Kick Andy tentang kebaikan sosial dan kemanusiaan. Video yang kedua itu ada 15 menit pranayama SRMD Yoga tentang kesadaran diri dan ketenangan batin. Keduanya ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati berawal dari hati yang sadar dan juga tenang. Yang pertama kita akan membahas mengenai tayangan satu atau video satu, yaitu tentang masih bocah tapi berhati malaikat. Nah, dari tayangan program Kick Andy ini menampilkan kisah nyata anak-anak luar biasa yang memiliki hati penuh kasih. Mereka membantu orang tua, teman, akan melakukan kegiatan sosial dengan ketulusan. Dari cerita mereka, kita belajar bahwa kebaikan tidak membutuhkan kekayaan atau kekuatan besar, cukup kemauan dan hati yang tulus. Video ini juga membuka mata kita bahwa anak kecil pun bisa membawa perubahan besar jika memiliki empati yang tinggi. Dari video itu kita analisis nilai apa saja sih yang dapat dipelajari. Yang pertama adalah nilai empati dan kepedulian sosial. Mereka mampu merasakan penderitaan orang lain dan berusaha membantu walau dengan keterbatasan. Kedua, ada nilai keberanian untuk berbuat baik. Mereka tidak menunggu dewasa untuk menolong. Keberanian mereka menunjukkan kematangan moral yang tinggi. Yang ketiga, ada ketulusan dan keikhlasan, di mana segala tindakan dilakukan tanpa pamrih. Inilah kebaikan yang murni. Yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Perbuatan kecil mereka memberi inspirasi besar bagi masyarakat. Nah, kita belajar bahwa kebaikan tidak harus menunggu waktu, dan tindakan kecil pun bisa berdampak besar. Yang kedua, analisis yang kedua yaitu refleksi diri. Apa sih yang bisa ditiru dari video pertama tadi? Video ini itu mengingatkan bahwa setiap orang bisa berbuat baik setiap hari. Misalnya membantu teman yang kesulitan belajar, menenangkan seseorang yang sedang sedih, atau menolong tetangga tanpa diminta. Terpenting adalah inisiatif, jangan menunggu disuruh baru berbuat baik. Dengan memulai dari hal-hal kecil, kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan saling mendukung. Kebaikan kecil itu yang dilakukan dengan hati besar dapat mengubah suasana di sekitar kita. Nilai selanjutnya itu adalah ide penerapan dan nilai lingkungan. Nilai-nilai kemanusiaan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata atau kegiatan nyata. Misalnya, yang pertama itu ada program teman bantu teman. Artinya itu membuat kelompok belajar sukarela agar saling membantu. Kedua, ada aksi peduli lingkungan yang berarti gotong royong, tanam pohon, atau daur ulang sampah plastik. Yang ketiga itu ada gerakan kebaikan kecil harian, misalkan tersenyum, menyapa, dan menolong orang lain tanpa pamrih. Yang terakhir ada sesi berbagi inspirasi, di mana cerita singkat setiap minggu tentang pengalaman berbuat baik. Dengan langkah-langkah sederhana ini, nilai kemanusiaan tidak hanya dipelajari, tetapi juga dihidupkan dalam keseharian. Selanjutnya itu adalah video kedua, yaitu tentang 15 menit pranayama atau SRMD Yoga.
Nah, video ini itu memperkenalkan teknik pranayama, yaitu latihan pernapasan dari tradisi yoga. Selama 15 menit, instruktur mengajak penonton duduk tenang, menarik napas perlahan, dan hanya sejenak, lalu mengembuskannya dengan kesadaran penuh. Tujuannya bukan hanya mengatur napas, tapi juga menenangkan pikiran dan menyeimbangkan tubuh. Latihan ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, tanpa alat, dan hanya perlu kesadaran dan waktu singkat setiap hari. Di video ini kita dapatkan bahwa apa sih yang dilakukan atau yang diajarkan dalam video. Jadi, apa yang diajarkan dalam video itu menjelaskan tentang 5 langkah utama dalam latihan pranayama. Yang pertama itu menyiapkan posisi tubuh yang nyaman agar nafas tidak terhambat. Yang kedua, mengatur nafas perlahan dan berirama melalui hidung. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran nafas, artinya itu sadar setiap tarikan dan hembusan. Yang keempat, melepaskan ketegangan dan pikiran negatif saat menghembuskan napas. Yang kelima, melatih konsistensi dengan latihan rutin setiap hari. Jadi instruktur itu menegaskan bahwa napas adalah jembatan antara tubuh dan juga pikiran. Ketika napas tenang, pikiran pun ikut damai. Selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaat dari pranayama itu sendiri, yakni yang pertama, latihan ini memiliki manfaat besar bagi fisik dan mental, yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus. Yang ketiga, menstabilkan emosi dan menumbuhkan kesabaran. Yang keempat, ada meningkatkan sirkulasi oksigen dan kesehatan tubuh. Yang kelima itu menumbuhkan kesadaran diri. Dan yang terakhir itu pranayama juga membantu kita untuk hidup di saat ini, tidak larut dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Jadi kesimpulan dari dua video ini yakni kebaikan sosial itu menumbuhkan empati dan juga memperkuat hubungan antar manusia. Ketenangan batin itu memberi keseimbangan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Nilai-nilai ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti menolong, senyum, napas sadar, dan bersyukur setiap hari. Kebaikan sejati itu lahir dari hati yang tenang dan juga penuh kesadaran. Sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis video tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.